Selamat datang dalam perjalanan menyingkap rahasia Kerajaan Tarumanegara, sebuah peradaban kuno yang menjadi fondasi sejarah Jawa Barat. Berdiri sekitar abad keempat Masehi, Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara setelah Kutai. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari kata Tarum atau Nila yang merujuk pada Sungai Citarum yang mengalir melalui wilayah inti mereka. Pendirinya adalah Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Namun, kejayaan sejati baru muncul di generasi berikutnya. Puncak kemakmuran Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, raja ketiga yang legendaris. Purnawarman dikenal sebagai raja yang cakap militer dan juga piawai dalam tata kelola pemerintahan. Ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, membuat wilayah Tarumanegara membentang luas hingga pesisir utara Jawa. Kisah kebesaran Tarumanegara dan Purnawarman diabadikan melalui 7 prasasti batu yang tersebar di Jawa Barat. Prasasti Ciaruten paling terkenal karena memuat ukiran unik, sepasang telapak kaki sang raja. Jejak kaki ini disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu, melambangkan kekuasaan Purnawarman sebagai perwujudan dewa di bumi. Namun, karya terbesar Purnawarman dicatat dalam Prasasti Tugu yang berpusat pada infrastruktur. Purnawarman adalah seorang visioner yang menyadari pentingnya tata kelola air untuk pertanian dan pencegahan banjir. Ia memerintahkan penggalian saluran air Candrabaga yang diperkirakan sepanjang 11 km. 5 tahun kemudian, ia menggali saluran Gomati sepanjang 12 km, selesai hanya dalam 21 hari. Saluran Gomati berfungsi ganda, mengairi sawah dan juga menjadi jalur perdagangan penting. Berkat sistem irigasi ini, pertanian menjadi makmur, dan Tarumanegara dikenal sebagai lumbung padi di bagian barat Nusantara. Untuk merayakan keberhasilan Gomati, Purnawarman memberikan hadiah 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Prasasti-prasasti tersebut menegaskan bahwa Tarumanegara menganut Hindu aliran Wisnu, fokus pada pemeliharaan dan perlindungan. Masyarakat hidup teratur di bawah sistem kasta, namun kekuasaan raja sangat kuat dan terpusat. Di samping Ciaruteun, ada prasasti Pasir Awi, yang juga menunjukkan gambar dahan dan buah, simbol kesuburan kerajaan. Posisi strategis di dekat jalur laut menjadikan Tarumanegara juga kuat dalam aspek perdagangan maritim. Hubungan diplomatik dan perdagangan mereka terjalin hingga ke Tiongkok, tercatat dalam kronik dinasti Sui. Prasasti Kebon Kopi mencatat jejak kaki gajah Airawata yang melambangkan kendaraan Dewa Indra, menegaskan kedekatan raja dengan dewa. Setelah era Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara mulai meredup. Para penerusnya tidak memiliki visi sekuat beliau. Tekanan dari kerajaan tetangga, terutama Sriwijaya yang sedang naik daun di abad ke-7, mulai menggerogoti kekuasaan mereka. Akhirnya, di bawah Raja Linggawarman, Tarumanegara pecah menjadi 2 kerajaan penerus, Sunda dan Galuh. Meskipun kerajaan induknya runtuh, warisan tata kelola air Purnawarman terus dimanfaatkan oleh kerajaan penerusnya. Tarumanegara membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan perhatian pada kesejahteraan rakyat adalah kunci kebesaran suatu bangsa. Prasasti-prasasti ini adalah jendela kita untuk melihat kembali kejayaan yang hilang di tanah Pasundan. Kerajaan Tarumanegara adalah kisah tentang bagaimana seorang raja, melalui pengendalian air, berhasil mengukir sejarah di Nusantara. Dari jejak kaki dewa hingga ribuan ekor sapi persembahan, Tarumanegara adalah babak penting yang tak boleh terlupakan. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.